Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin al-mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus rombongan keluarga besar Bananjaya yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dan juga wabil khusus Habibina Habib Rashid yang kita hormati dan semoga Allah muliakan, Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Mulyadi Ya'qub, Kiai Haji Abdul Hamid, dan juga para kiai yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, para asatidz dari rombongan Majelis Musyawarah Majelis Silaturahmi dari Ciledug, dan juga dari Joglo pimpinan Ustaz Lukman, dan para bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini adalah Maulid perdana setelah di masa Covid. Maulid, jadi di masa Covid-19 kita bikin Maulid, alhamdulillah dengan adanya Maulid Covid hilang. Setelah dibuka oleh Habibina Habib Rizik di bandara, Covid hilang. Maka saat ini dibuka di majlis di pesantren Miftaul Huda, Covid hilang. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit tersebut, dari fitnahnya, dan terutama rasa takutnya. Dan yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih jazakallahu ahsana jazaa kepada para kiai yang telah menyempatkan diri untuk hadir untuk mendoakan kami dan sekaligus meresmikan hotel yang baru jadi. Iya, makanya dari tadi yang di tengah mak delangak mulu jamaah. Jadi delangak enak, nunduk enak. Jadi sengaja kami bikin mewah karena untuk menghilangkan mindset orang Jakarta yang berpikir ketika kita menyebut Salafiyah rada ke kiri. Iya, mondok di mana Salafiyah? Rada ke kiri. Jadi yang ada di otaknya itu Salafiyah itu balai rombeng, banyak bangsatnya, bawahnya kandang kambing. Kalau sholat sujud bisa nangis. Bukan karena husu tapi jenggotnya kejepit balik. Jadi orang Salafiyah itu yang bisa itu. Orang Salafiyah yang kalau sholat sujud sampai nangis. Baru begitu ya angkat mungkin gigit, ya angkat mungkin gigit, maka sampai nangis. Kata santrinya, ini kiai mah yang mantep. Satunya jenggotnya kejepit balik. Dan cuma kiai Salafiyah aja yang kalau berdoa sampai nangis. Ngedoa sampai nangis, emang kiainya duduknya di balik kagak pakai kolor. Gitu jangan ngosek dikit kejepit. Diangkat gigit, sampai nangis tuh kiai ngedoa. Nah itu, jadi orang Salafiyah doang, sholat sujud sampai nangis, ngedoa sampai nangis. Bukan karena usulnya, barangnya kejepit balik. Maka karena adanya di Jakarta, saya bikin Salafiyah menyesuaikan keadaan Jakarta. Jadi kalau ada orang berpikir Salafiyah itu yang rombeng, ya lu suruh kemari orangnya. Salafiyah itu yang seperti apa, suruh kemari. Alhamdulillah, Habib Syahal, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kesehatan. Kita lanjut, bahwa kenapa saya bikin Salafiyah? Perlu bapak-bapak ketahui, tidak ada sejarah yang menuliskan orang-orang sukses
Tidak ada sejarah yang menuliskan orang-orang sukses, orang-orang berhasil yang dari masih kecilnya sama emak bapaknya, nggak ada. Tidak ada orang bersejarah yang dari masih kecilnya sama emak bapaknya. Alhamdulillah masalah ya Haji Bukhari ala Robi. Yang ngeliatin kayak ngeliatin kemarin kan dengan saya ngapa sih orangnya. Kenapa jadi dia yang ngeliatin? Ya tenang, ntar waktunya beliau naik panggung liatin dah nggak apa-apa. Sekarang kalau pengen saya naik panggung liatin saya. Ada cemburu saya. Kalau saya lagi naik panggung orang ngeliatin orang. Tidak ada sejarahnya bahwa orang sukses dari masih kecil diaping oleh emak bapaknya, nggak ada. Sejarah mengatakan orang sukses dan orang berhasil dari masih kecil jauh dari emak bapaknya. Ketika Nabi Musa lahir dikanyutkan tengah Nil, jauhin dari emak bapaknya. Ketika Siti Maryam lahir diberikan ke Masjidil Aqsa, Nabi Zakaria yang ngurusnya, dijauhin sama emak bapaknya. Ketika Rasulullah sebelum lahir umur 2 bulan dalam kandungan dijauhin sama bapaknya. Ketika Rasulullah umur 6 tahun dijauhin sama emaknya. Berarti untuk bisa menjadi sukses harus dan kita harus jauhin dari emak bapaknya. Ketika orang nanam pisang dapat 1 tahun, 2 tahun, maka si pisang beranak. Kita berpikir, bagaimana caranya anak pisang biar bagus? Nggak ada cara lagi kecuali petel, pisahin dari anaknya, dari emaknya. Bagaimana ketika kita punya anak, kita berpikir bagaimana caranya supaya anak kita lebih baik dari emak bapaknya. Semua orang tua berpikir seperti itu. Orang gila nggak pengen punya anaknya gila. Preman nggak pengen punya anaknya jadi preman. Tetap preman pengen punya anak bisa ngaji, orang gila juga pengen punya anak yang bisa ngaji. Maka nggak ada caranya lagi kecuali pisahin tuh anak dari emak bapaknya. Caranya pondokin. Tapi kembali orang berpikir, ntar kalau anak pisang gua pisahin, ntar pisang gua layu, ntar dia kuning, ntar dia mati, ntar gua nggak punya anak pisang. Nggak jadi dah. Tulus akhirnya nggak dipisahin sama pisang. Karena nggak dipisahin, dekat induknya akhirnya pisang kuntet. Kuntet itu gak gede-gede. Kalau saya mau kecil bukan kuntet. Saya udah paham, lirikannya lain. Hanya saya surah duluan. Tapi rata-rata kalau saya mah kecilnya emang boleh ngerautin, bukan boleh ngasah. Kalau ngerautin mah lancip tajam. Dan rata-rata kalau lele lokal kecil itu antupannya, patilannya meriangin. Kalau jumbo mah gede doang kagak matil. Nggak mati lele jumbo mah. Tapi lele lokal yang kecil, masya Allah meriangin. Rata-rata sama yang kecil ada kerap lagi. Tuh anak pisang kalau udah kagak dipisahin kuntet tuh. Karena dia kuntet berbuah udah kayak kelingking. Pisang-pisang pulau dia subur aja, buahnya kayak jempol. Bagaimana dia kuntet? Anak kalau anak gua pondokin, ntar tidurnya bagaimana? Ntar kalau gua pondokin, makannya bagaimana? Ntar kalau gua pondokin, mandinya bagaimana? Entar dia main gitar mulu gini. Ya, kalau santri emang sering latihan gitar gini. Bilang dong, lagi latihan gitar mulu romanya. Latihan gitar, tapi itu cuma santri doang yang punya. Nikmat bawa sengsara. Kalau lagi digarukin, nikmat pakai meremlek ya. Yang meremlek kalau lagi digaruk, masya Allah. Lagi digaruk udah nikmat beneran. Tapi bawa sengsara, begitu dia cebok pada perih. Santri doang yang punya, anak sekolah nggak punya kayak gitu.
Ya mah emang tak kalau gua pondokin bagaimana aja gudigan. Ya nggak jadi dah. Akhirnya nggak dipondokin. Karena nggak dipondokin kuntet. Badan gelomoh, pikiran kuntet. Ntar mau kawin aja gegeran mulu. Mbak, apa sih tong kawin? Ya lu kawin apa tong? Duitnya. Udah kasih duit babanya. Nggak lama aja, Mbak. Ono binaya mau 4 bulan. Terus ya bawa punya duit. Ya bini-bini lu. Ya lu yang 4 bulanin. Kata anaknya lo kan mantu baba. Lo kan mantu baba mertuanya. Ya keluar lagi babanya. Ntar begitu mau beranak aja, Mbak. Bini aja mau beranak. Ya udah potong black aja. Ya kalau selamat, insya Allah selamat. Udah lo gimana ceritanya? Lo bini lu yang beranak lu yang pakai lu terserah lu mah. Lah kan cucu baba. Di mana-mana juga orang mama cucu sayangan cucu sama anak. Lah ngapa baba nggak cucu rumahnya dendam amat sih? Bayar lagi. Ntar cucu cukur rambut. No cucu baba punya cukur rambut. Lah kerok aja. Lo kanta kalau ditanya siapa emang itu cucunya? Lo kan baba juga yang tersebut. Gimana? Luar lagi. Kegeruan mulu. Itu gara-gara nggak dipondokin, kuntet aja. Badan gede, pikiran kuntet. Makanya emang kuntet aja. Makanya jangan main perasaan. Orang kalau masih main perasaan dan rasa, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Orang kalau pengen mondokin anak main perasaan, nggak berani mondokin anak. Anak muda mau kawin main perasaan, mampus nggak kawin? Ya kalau main perasaan gimana? Nah kalau gue kawin, gue punya bini, ntar gue napakohin. Gue sekarang aja belum punya bini, rokok udah ngurangin rokok temen mulu. Ngurangin rokok temen ya kurangin. Rokoknya mah awet. Rokoknya sebungkus 4 hari. Kalau jam kongko nih rokoknya jangan kantongin rokok teman aja jangan rokok. Sampai itu dulu. Makanya ngurangin rokok teman. Entar kalau gua kawin bagaimana? Kan tuh gua punya anak. Terus ya biaya menuju bulan berapa duit? Biaya ini ya nggak jadi dah main perasaan nggak jadi. Yang kayak Kabayan pengen makan kiong. Jalan ke sawah. Dia cari kiong, ada tuh sawah penuh, habis diairin sawah. Dia lihat ada kiong, tapi begitu dia pengen turun takut. Kenapa dia takut? Main perasaan. Dan perasaannya dalam kayaknya di sawah. Kenapa dia punya perasaan sawah dalam? Karena kelihatan langit di dalamnya. Nggak jadi main perasaan, tapi pengen makan kiong, tapi mau turun main perasaan dia. Pulang akhirnya Kabayan, dia ngambil pancing. Kiong dia pancingin. Itu kalau udah gambler mancing, kobakan sekobak, ditungguin aja. Iya, atau itu berarti udah gambler banget tuh. Udah master tuh kalau mancing. Iya, lah kobakan bekas gubakan kebo aja pancingin ya. Rokok habis 2 bungkus dapet kagak. Karena dia pengen makan kiong tapi mau turun takut karena punya perasaan sawahnya dalam, dengan alasan kelihatan langit, dia pulang ngambil pancing, dia pancingin tuh kiong. Dia pancingin setengah jam nggak dapet, 1 jam nggak dapet, 1,5 jam nggak dapet, 2 jam temennya lewat, dijorokin sama temennya. Begitu dijorokin ketawa si Kabayan, saya kan cetek. Gua kata kali dalam. Maka pertanyaannya adalah, semenjak kapan Kabayan tahu kalau sawah itu cetek? Jawabannya, semenjak Kabayan tidak main perasaan dan rasa. Sebab jadi jorogin udah gak main perasaan dan rasa. Di saat itulah dia tahu kalau sawah itu cetek. Semenjak kapan anak muda berani kawin? Dijorogin sama temennya, ditanteng sama temennya, dibawa sama temennya. Udah yang penting mau dijawab kabul dulu. Begitu habis kawin tanya, semenjak kapan dia tahu kawin itu enak? Iya, takbir. Tanya, enak tong? Ya, guru, saya tahu enak dari orang, saya kawin. Iya. Kemarin lagi takut dulu. Kemarin ngeri. Begitu dijorogin tahu. Semenjak kapan kalau mau mondokin anak main perasaan?
nggak bakalan berani mondokin anak. Jorogin aja. Ya, jorogin aja. Entar juga begitu udah lama, enak kalau punya anak mondok. Ya enak amat ya. Kita nggak puyeng di rumah. Kita nggak puyeng di rumah bocah di rumah mulu kita puyeng. Makanya jangan main perasaan. Mondokin anak, ya Pak Ustadz, anak saya nggak ada turunan kiai. Saya mondokin anak juga percuma. Mondok bukan pengen jadi kiai. Mondok mah biar bener hidup. Kalau mondok kudu jadi kiai, yang mondok 100 orang, yang jadi kiai 100 orang. Enggak mungkin yang mondok 100 orang, yang jadi kiai 10. Yang 10 muridnya sarang 10. Yang mondok 100, yang jadi kiai 10. Yang 10 muridnya ada 10. Berarti berapa? 100. Kalau yang 100 jadi kiai semuanya, muridnya sarang 1. Enggak, bukan pengen jadi kiai. Orang mondok mak biar bener, biar punya koordinat. Koordinat. Jangan terusin lah, kalau kita terusin lu gak ngerti. Pasti udah mulai ke langit nih ngomong nih. Udah tinggi bahasanya. Udah tinggi sedikit. Biar punya titik koordinat ketika pesawat Garuda dari bandara Soekarno-Hatta menuju King Abdul Aziz. Begitu di atas nggak kelihatan tuh bandara. Yang kelihatan nama dia awan, kanan awan, kiri awan, atas awan, bawah awan, belakang awan. Semuanya nggak ada yang nampak. Tapi kenapa begitu landing? Ngerti landing kan Lukman? Nebah. Ya saya ngomong landing mana apa aja. Saya tanya, tinggal man. Tapi begitu pesawat nebah, landing pas, nggak kelewatan, nggak kurang, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kenapa yang bisa begitu? Karena sang pilot mengikuti koordinat yang ada. Kita nggak tahu begitu terbang kita dari masa balik menuju kematian. Ada nggak yang udah yakin mati masuk surga? Nggak ada. Ada nggak yang udah yakin mati bawa iman? Nggak ada. Ada nggak yang udah yakin berjembat di sirat selamat? Nggak ada. Semuanya hampa, nggak ada yang kena dan nggak ada yang yakin. Tapi ketika kita bisa ikut koordinat, bisa sesuai dengan keinginan kita, mati bawa iman, berjembat di sirat selamat dan mati masuk surga dengan satu syarat, koordinatnya kudu punya. Sebab ketika di atas pesawat, di atas udara bukan berarti nggak ada terpaan angin, gede terpaan angin. Terpa aja ke arah kanan, tapi dia kembali ke titik koordinat. Terpa lagi ke sebelah kiri, kembali ke titik koordinat. Terpa lagi ke atas, kembali ke titik koordinat. Kita hidup Pak menuju kematian banyak terpaan angin. Terpaan angin ekonomi. Ya ngaji Bang. Ya baru ngaji kita. Kerja berhenti, nggak berhenti, ngerokok juga berhenti. Terus ngaji berhenti? Ya berhenti. Itu gara-gara kena terpaan angin ekonomi. Kena terpaan angin bini. Nggak ngaji Bang, bini saya guru. Gara-garanya ngapa? Gara-garanya WA ketahuan. Ya habis sudah sampai sekarang sudah nggak boleh ngaji. Terpaan bini, terpaan anak, terpaan kawan. Lulus dari anak, lulus dari bini, lulus dari kawan, digeroin lewat ngaji. Woi, mampir, mau mana? Ngaji, ngopi. Berdi lagi aja tuh. Yang namanya setan pakai musang, Pak. Setan pakai musang. Pintu depan kita jagain, ya lewat belakang. Pintu belakang kita jagain, ya lewat atas. Pintu atas kita jagain, ya lewat bawah. Bawah kita jagain, ya lewat kanan. Kanan kita jagain, lewat kiri. Berbagai penjuru. Yang penting anak ayam mampus, kata Musa. Itu arahannya kan. Setan Nabi Adam digoda nggak kena, ya lewat Siti Hawa yang digoda. Tergoda akhirnya Nabi Adam dengan istri Hawanya. Kita anak laki kuat sama ngaji, bini kita digoda kuat kan kita. Bini kita kuat, anak di empos nangis loh. Ya namanya pada punya pengalaman pribadi semua itu pertamanya sampai lain banget. Kalau saya emang enggak, orang saya digodok semua. Itu berbagai macam. Nabi Ibrahim digoda, enggak kena. Nah, Siti Hajarnya yang digoda. Siti Hajar digoda, enggak kena. Nabi Ismail yang digoda. Berbagai macam penjuru
masuk setan. Dan perlu kita ketahui, setan nggak berhenti di depan pintu rumah kita, bisa masuk dia ke dalam. Setan nggak berhenti di depan masjid, masuk dia ke dalam ikut. Gimana biar punya titik koordinat? Ngaji. Bener, dan bener biar punya titik koordinat. Sekolah udah setahun pre. Makanya lulusan tahun 2020 itu dipertanyakan. Kalau besok orang ngajar ijazahnya lulusan tahun 2020 itu dipertanyakan. Sebab dia sekolah kagak apa kagak lulus. Assalamualaikum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.